قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di video sebelumnya kita sudah mengangkat video dari tokoh Aswaja, Pak Marzuki Mustamar, yang secara tidak terang-terangan kaum muslimin ya, itu membela praktek sholat cepat yang dilakukan oleh orang-orang NU. Katanya kenapa NU itu kalau terawih bacanya selalu kulhu ya. Sudah Al-Quraish baca kulhu, sudah An-Nas baca kulhu, sudah At-Takasur baca kulhu, bahkan sesudah membaca surat Al-Kausar itu pun masih baca kulhu ya. Katanya itu adalah metode supaya orang-orang mau menjalankan sholat tarawih ya. Jangan disamakan dengan orang-orang yang ada di Mekah yang sedang umroh, karena mereka sudah konsentrasi ke ibadah, kerjanya tidur ibadah ya. Sehingga bagi mereka sholat yang panjang-panjang nggak ada masalah ya, 3 jam 4 jam nggak ada masalah. Sementara kalau di Indonesia ini, terkhusus di Tulung Agung ya, kata Pak Marzuki Mustamar, itu ada tukang beca, ada orang yang kerja di sawah ya, ada orang yang kerja berat lah intinya, sehingga mereka kesulitan, bahkan nggak bakal mau kalau diajak sholat taraweh dengan bacaan yang panjang-panjang ya. Di sini saja sebenarnya perbandingan Pak Marzuki Mustamar ya sudah terlalu jauh ya, sudah terlalu jauh ya. Kok dibandingkan dengan yang di Mekah? Ya bandingkan dengan yang di Indonesia sajalah. Ya, di Indonesia banyak kok yang praktek sholatnya ya, meskipun baca surat pendek-pendek ya, tapi nggak terlalu kok, nggak terlalu sengebut sholatnya warga NU ya. Padahal mereka ya sama, mereka sama-sama ada yang kuli, ada yang kerja di sawah ya, ada petani, ada tukang ojek, ada tukang beca ya, macam-macam. Mungkin sampai yang pengangguran nggak punya kerjaan pun ada ya. Jadi itu hanya alasan saja lah, hanya alasan ya, supaya mereka ini bisa mengerjakan sholat dengan cepat. Itu tradisi tahunan ya, karena kalau kita lihat tradisi tahunan orang-orang NU ya memang seperti itu. Banyak yang praktek sholatnya cepat hanya demi ngejar 23 rakaat ya. Mereka menolak 11 rakaat ya, meskipun sholatnya bisa membaca dengan tartil, dengan tumak nina ya, mereka menolak. Mereka memilih 23 rakaat meskipun selesai dalam waktu kurang dari 10 menit ya. Bahkan ada yang 7 menit selesai 23 rakaat. Sementara yang 11 rakaat ini setengah jam ya. Tapi alasannya ya membagongkan lah kalau Pak Marzuki Mustamar itu ya. Alasannya ada tukang beca, ada orang yang kerja di sawah, nyangkul dan sebagainya. Memangnya mereka yang tarawih 11 rakaat kemudian selesainya setengah jam, memang mereka pengangguran semua? Kerjanya tidur ibadah ya, enggak lah ya, enggak. Jadi kalau dibandingkan dengan Mekah ya kejauhan Pak Marzuki ya. Tapi di sini kaum muslimin, ternyata ada video dari Pak Marzuki Mustamar yang terang-terangan membela praktek sholat tarawih, di mana sholat tarawih itu dikatakan sholat tarawih yang paling cepat di dunia. Nggak tahu kemarin itu juara berapa itu ya, paling cepat entah juara berapa, apa 1 apa 2 ya. Ini sholat tarawih yang paling cepat kaum muslimin ya, 12 menit selesai, mungkin bahkan kurang dari 10 menit selesai ya. Yang seperti itu ternyata memang dibenarkan di ormas NU ya. Coba kita simak video dari Pak Marzuki Mustamar kaum muslimin. Yang nyuwun sewu, banyak masyarakat ingkang dereng ngertos dari sisi fikihipun soal taraweh banter. Nah kaum muslimin ya, ini bahasa Jawa kata Pak Marzuki Mustamar ya. Mohon maaf saja ya, banyak masyarakat yang sebenarnya tidak paham dengan ilmu fikihnya. Banyak masyarakat yang tidak tahu hukum fikihnya tentang sholat taraweh yang cepat itu kaum muslimin.
Kalau di video sebelumnya, Pak Marzuki Mustamar mengatakan, ya jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Ya. Tapi di video ini sudah membenarkan praktek sholat taraweh cepat. Ya, coba kita lanjut videonya. Kita niku lek nurut NU mboten kedah nderek Syafi'i. Nderek Hanafi angsal mawon. Jadi katanya kita yang NU ini ya nggak harus mengikuti madhab Syafi'i. Kalau memang mau mengikuti madhab Hanafi ya boleh saja katanya. Padahal selama ini mereka paling gembar-gembor mengaku kita di Indonesia ini bermadhab Syafi'i. Ya, biasanya mereka koar-koar seperti itu. Ya, seolah-olah mereka ini paling mengikuti Imam Syafi'i. Ya, sekarang kalau sudah NU ya nggak harus mengikuti Syafi'i, nggak harus katanya. Ikut madhab yang lain juga boleh. Ini demi membenarkan amaliyah praktek sholat cepat kaum muslimin. Ya, akhirnya seperti ini kaum muslimin. Ya, nggak harus Syafi'i kok kita NU ini. Ya ikut Hanafi boleh. Ya, sholat cepat itu menurut Hanafi nanti boleh. Nanti seperti itu kaum muslimin. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Nah, nurut Imam Hanafi, satu, maca Quran di dalam sholat tidak harus Fatihah, surat yang lain boleh. Nah ini kaum muslimin ya, ini sangat terlihat Pak Marzuki Mustamar ini ketika memilih hukum fikih dipilih yang sesuai dengan hawa nafsu. Ya, dipilih yang sesuai dengan hawa nafsu. Katanya menurut pendapat Hanafi, ya, dalam sholat itu tidak harus membaca surat Al-Fatihah. Jadi baca surat apapun boleh. Ya. Jadi setelah takbir Allahu Akbar, nun, langsung rukuk, langsung sujud. Ya kita tidak menafikan kaum muslimin. Memang pendapat-pendapat yang seperti ini ada. Memang pendapat-pendapat yang seperti ini ada. Memang Al-Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa membaca Al-Fatihah itu bukan rukun sholat. Ya. Nggak wajib membacanya. Dan beliau berdalil dengan surat Al-Muzammil ayat 20. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi bacalah yang mudah. Apa yang menurut kita mudah ya itu dibaca. Tapi kan pendapat Al-Imam Abu Hanifah ini kaum muslimin menyalahi jumhur ulama. Jumhur ulama sudah menentukan bahwasanya Al-Fatihah itu masuk rukun sholat. Dan berdasarkan hadis-hadis yang sahih, ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Al-Fatihah itu ya dibaca di sholat. Bahkan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Ya. Dan hadis-hadis yang seperti itu, yang semisal banyak kaum muslimin. Ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan kullu sholatin la yuqra'u fiha bi ummil kitab, ya, fahiya khidajun, fahiya khidajun. Setiap sholat yang di dalamnya tidak dibaca Fatihatul Kitab, maka dia cacat, maka dia cacat. Dan banyak sih kaum muslimin ya. Bahkan itu tadi jumhur ulama mengatakan bahwa membaca Al-Fatihah itu masuk ke dalam rukun sholat. Ya. Tapi demi membenarkan sholat cepat, Pak Marzuki Mustamar mengambil pendapat ulama bahwa membaca Al-Fatihah di dalam sholat itu tidak wajib. Tidak harus membaca Al-Fatihah. Ini jelas menyelisihi jumhur para ulama kaum muslimin. Ya, ya cobalah sekarang orang-orang yang NU kalau sholat ya nggak usah baca Al-Fatihah. Ya, memang mereka ini aneh kaum muslimin ya. Melihat orang salafi ya ketika sholat bismillah dibaca sir, katanya kurang afdol. Kalau Syafi'i bacanya harus jahr. Di Indonesia ini Syafi'i. Ya, jangan sampai menerapkan yang bukan Syafi'i. Demi membenarkan sholat taraweh ya, rela mengambil pendapat ulama yang mengatakan bahwa Fatihah itu tidak masuk dalam rukun sholat. Berani menyelisihi jumhur ulama. Bahkan Imam Syafi'i. Ya, ini lagi-lagi
hawa nafsu kaum muslimin ya. Cuma demi membenarkan praktek sholat ngebut ya. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Yang kedua, makmum ra wajib moco, yang penting imame wis moco. Nomor 3, madhab Hanafi iktidal dan julus bainas sajdatain kuwi ra wajib tumaknina. Halo. Yang terakhir, tahiyat nurut Hanafi bukan rukunnya sholat. Jadi tak jaluk konco-konco keluarga besar, alumni, siapapun dari yang terkait dengan Mambaul Hikam berhusnudonlah bahwa Gustia Korormien Mbah Yai niku wong tiang alim nderek madhab Hanafi. Ojo melok-melok apa Gustia is gak sah. Astagfirullahaladzim ya, ini demi membela sholat taraweh cepat kaum muslimin ya, sampai seperti ini pembelaan Pak Marzuki Mustamar ya, mengambil pendapat Imam Hanafi Al-Fatihah bukan rukun, nggak wajib baca Al-Fatihah ya. Padahal ini demi untuk membela sholat taraweh cepat yang jamaahnya banyak ya. Coba kaum muslimin, ini kan demi menyenangkan jamaah, menyenangkan jamaah sholat taraweh kaum muslimin ya. Padahal sholat taraweh itu hukumnya sunnah, mereka nggak ngerjakan pun nggak ada masalah ya. Tapi demi terlaksana sholat taraweh sampai mengambil pendapat-pendapat yang seperti itu. Sementara sholat wajib mereka nggak sampai mengambil pendapat-pendapat yang seperti itu demi untuk bisa melaksanakan sholat wajib berjamaah di masjid. Mereka nggak pernah pakai itu kaum muslimin ya. Ya sekarang coba aja kalau ada orang Wahabi ya, memilih pendapat yang seperti itu, jadi bulan-bulanan orang NU. Itu sholat apa? Sholat kok nggak baca Al-Fatihah? Ya, sholatnya ngawur. Ya. Giliran sekarang pentolannya seperti ini kaum muslimin. Demi membela sholat taraweh yang hukumnya sunnah. Ya. Demi supaya mereka melaksanakan sholat taraweh berjamaah. Cepat nggak apa-apa, nggak baca Al-Fatihah nggak apa-apa, nggak baca tasyahud nggak apa-apa. Yang penting sholat taraweh berjamaah. Padahal itu hukumnya sunnah. Ya. Coba sekarang Pak Marzuki Mustamar, ya, sholat 5 waktu itu jelas wajibnya. Kenapa Pak Marzuki Mustamar nggak memperjuangkan supaya mereka melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid dengan memilih hukum fikih dari pendapat Imam Abu Hanifah? Coba. Bukankah sholat wajib itu lebih harus diprioritaskan, kalau bisa dimaksimalkan? Ya, coba. Ini apa kalau nggak hawa nafsu yang main kaum muslimin? Astagfirullahaladzim. Ya. Jadi kaum muslimin, ya, pokoknya kalau kita melihat amaliyah-amaliyah mereka yang aneh-aneh kaum muslimin, ya, maka kita nggak akan bisa menyalahkan kaum muslimin. Ya, semua ada dalilnya kaum muslimin. Ya, sampai sholat ngebut, bahkan sholat nggak pakai baca Al-Fatihah pun bagi mereka itu dalilnya boleh diikuti. Ya, dalilnya mungkin dipikir mereka sahih, boleh diikuti. Nggak baca Al-Fatihah. Meskipun jumhur ulama mengatakan wajib hukumnya baca Al-Fatihah. Bahkan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadis pun mengatakan nggak ada sholat bagi orang yang sholatnya tidak membaca Fatihatul Kitab. Ya, itu tetap dikalahkan dengan pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Ya, coba. Ya, tapi ya mereka seperti itulah kaum muslimin, nggak heran kaum muslimin ya. Perkataan orang gila saja mereka percaya, apalagi perkataan Al-Imam Abu Hanifah. Ya. Padahal para imam madhab itu mengatakan kaum muslimin, kalau ada pendapatku yang menyelisihi sunnah Nabi Muhammad SAW, menyelisihi hadis-hadis yang sahih, maka tinggalkan pendapatku dan ikutilah hadis-hadis yang sahih. Ya, para ulama mengatakan idza sahal hadis fahuwa madhabi. Tapi bagi mereka ya yang penting bisa beribadah, ya, dalilnya dari mana saja, ya, mau bertentangan dengan sunnah Nabi, mau bertentangan dengan hadis yang sahih, mau bertentangan dengan jumhur para ulama, nggak ada masalah. Yang penting ngibadah, ya, yang penting ngibadah. Demi sholat taraweh sampai rela berpendapat seperti itu kaum muslimin. Padahal demi sholat wajib
supaya bisa mengerjakan secara berjamaah, nggak akan diambil pendapat itu kaum muslimin. Nggak akan diambil. Coba kalau ada yang ngambil, ya. Ya, silakan nilai sendirilah kaum muslimin, ya. Siapa yang sebenarnya pengikut Al-Quran dan Sunnah ala manhaj salaf, dan siapa yang sebenarnya pengikut hawa nafsu, ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.